Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan melanjutkan tentang riset, ya. Dalam hal ini publikasi di jurnal Scopus Q2. Jadi artikel yang akan kita bahas kali ini ialah artikel saya yang publish di jurnal Scopus Q2, Agricultural Finance Review. Jadi artikel ini merupakan bagian dari disertasi saya. Jadi yang saya sampaikan mungkin di video sebelumnya, disertasi saya bisa dipecah menjadi beberapa hal. Bisa menjadi artikel di Q1 atau di jurnal E, ya. Ini artikel di jurnal Q2. Dan kemudian ada lagi menginspirasi artikel Q1 mahasiswa saya, kemudian menjadi book chapter, dan kemudian menjadi satu paten. Jadi kalau kita membuat suatu proyek penelitian, ya, dalam hal ini yang saya gunakan ialah disertasi, itu datanya, penelitiannya bisa kita gunakan untuk beberapa output, ya, atau beberapa outlet publikasi. Jadi kita sekali jalan bisa beberapa kontribusi yang kita berikan. Jadi Agricultural Finance Review ini merupakan jurnal yang dipublish oleh Emerald dan saat ini terindeks Scopus Q2 dan juga terindeks EBDC, ya. Dan editornya ialah profesor di USA, ya, di Amerika. Jadi saya rasa cukup baik jurnalnya karena memberikan review yang proper. Jadi saat kami mensubmit manuskripnya itu feedbacknya cukup bagus, ya. Dan ini mengimprove artikel kita. Jadi kalau kita ingin submit ke jurnal, kita harus pastikan jurnal tersebut baik, ya, sehingga kita kalau misalnya pun tertolak atau ditolak, kita mendapatkan improvement untuk artikel kita. Tidak sekedar publikasi atau mengejar Scopus, tapi bagaimana kita bisa belajar mengimprove terus proses penelitian. Jadi memang tidak ada yang instan, ya, tidak ada yang instan, dan kita harus mendapatkan feedback dari peers kita. Peers kita ialah orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan atau profesor yang ahli di bidangnya, yang itu bisa memberi masukan untuk penelitian kita, sehingga harapannya di kemudian hari penelitian kita semakin berkembang, semakin bagus, dan masuk ke jurnal-jurnal yang lebih baik. Jadi artikel ini berjudul Financing from Islamic Microfinance Institution, Evidence from Indonesia. Dalam hal ini lebih ditekankan tentang akses kepada pembiayaan atau akses kepada financing, ya. Ini kami submit Oktober 2018, baru diterima Juli 2019. Jadi bisa dilihat di sini kurang lebih 9 bulan, ya, baru bisa publish. Nah, ini proses untuk publikasinya saja, belum proses penelitiannya. Makanya rekan-rekan sekalian perlu mengalokasikan waktu untuk proses publikasi seperti ini. Tidak perlu terburu-buru karena suatu hasil yang bagus tentunya butuh proses, ya. Dan ini karena saya juga masih belajar meneliti, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk publish di jurnal ini ialah 9 bulan. Mungkin rekan-rekan yang sudah lebih hebat bisa lebih cepat, ya, atau penelitiannya yang lebih bagus bisa lebih cepat. Baik, di sini kita lihat di abstrak, ya. Secara umum abstrak ini merupakan bagian pertama yang dilihat oleh editor bahwa artikel ini bisa layak atau tidak untuk diteruskan ke proses review. Nah, kalau kita lihat di abstrak ini cukup straightforward, ya, cukup to the point, bahwa tujuan dari artikel ini ialah menginvestigasi akses pembiayaan dari rural household, ya, terhadap pembiayaan dari Islamic Microfinance Institution di Indonesia. Jadi kita harus straightforward di abstrak, dan di desain metodologi ini juga disampaikan bahwa metodenya ialah logistic regression. Secara detail yang diinvestigasi ialah nasabah atau klien dari Islamic Microfinance Institution yang mencakup klien dengan pembiayaan PLS dan klien dengan pembiayaan non-PLS, termasuk di sini dimasukkan klien yang menerima kedua jenis pembiayaan tersebut. Kemudian hal lain yang penting ialah originality. Ya, di sini saya sampaikan novelty dari studi ini ialah karena uniknya pembiayaan PLS dan non-PLS di Islamic Microfinance.
dan ini bisa menjadi tambahan penting bagi literatur di bidang Islamic Microfinance. Jadi ini yang kita berikan untuk menarik minat editor ialah novelty atau keunikan dari riset kita. Kalau kita lihat di sini di awal, di introduction setelah abstract, saya mulai dengan secara umum, penjelasan umum tentang Islamic Microfinance Institution ya. Ini cukup banyak saya jelaskan, termasuk juga riba dan Islamic Finance. Dan di bagian akhir daripada introduction ini saya sampaikan sedikit tentang Indonesia dan juga tentang tujuan penelitian, termasuk di sini motivasi dan research gap-nya ya, dan outline dari paper saya. Kemudian saya juga memberikan satu subsection tentang pembiayaan di Islamic Microfinance Institution. Nah, di sini lebih kepada menjelaskan tentang PLS dan non PLS, kemudian baru ke literatur review. Dan literatur review ini tentang penelitian terdahulu mengenai akses terhadap finance ya, tidak harus yang di Islamic Finance atau Islamic Microfinance, tapi secara umum bagaimana penelitian terdahulu tentang hal ini. Jadi itu tadi abstrak dan introduction. Dari abstrak kita harus memunculkan tentang apa sih penelitian kita mau meneliti apa yang menarik dari penelitian kita, bagaimana penelitian sebelumnya tentang hal ini ya, sedikit bisa kita sampaikan di situ. Tapi banyaklah kita bicara tentang penelitian kita, tentang apa penelitian kita, baik itu di abstrak dan di introduction. Selanjutnya kita lihat di bagian setelah itu apa saja yang harus kita sampaikan. Nah, ini kemudian kita berikan penjelasan tentang data dan metodologi. Nah, pada bagian ini saya memisahkan ya, data collection-nya bagaimana, kemudian metodologinya seperti apa. Kalau kita lihat di data collection, saya menjelaskan secara detail klien yang saya survei ya, dari Islamic Microfinance Institution, totalnya berapa, yang non klien berapa ya, yang PLS berapa, non PLS berapa, yang menerima kedua jenis pembiayaan ini juga berapa. Kemudian metodologi, nah saya memberikan juga basic teori dari logistic regression, yaitu dari discrete choice model DCM. Kemudian saya sampaikan penelitian terdahulu yang menggunakan metode ini dan juga alasan kenapa menggunakan metode ini. Jadi ini perlu kita sampaikan karena tentunya editor dan reviewer ingin melihat apakah kita paham tentang teorinya, apakah kita tahu penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan mereka memakai metode apa. Kemudian setelah itu di bagian keempat ini ya, data collection dan metodologi, saya juga menjelaskan tentang definisi operasional dari variabel-variabel yang saya gunakan, termasuk penjelasan tentang tabel 1 ya. Tabel 1 ini tentang variabel yang saya gunakan, dan juga literatur yang mendukung, literatur yang berkenaan dengan model, berkenaan dengan variabel yang juga saya gunakan pada penelitian ini. Kemudian bagian kelima di sini atau selanjutnya ialah hasil ya, hasil dan pembahasan. Nah, selalu saya mulai dengan statistik deskriptif yang itu terorganize ya, dan termasuk juga ada statistical test yaitu dengan chi-square. Dan kita juga bisa lihat di sini semuanya rapi ya, tabelnya, modelnya, alurnya ya, flow dari writing kita. Karena ini juga penting ya. Jadi tidak hanya konten saja. Jika kita tidak rapi, jika kita tidak strukturnya tidak teratur, itu memberikan sinyal-sinyal negatif bagi editor, bagi reviewer, bahwa penulis ini serius nggak dalam membuat tulisan ini, tahu nggak sih seperti apa standar di jurnal-jurnal internasional. Nah, itu memancing editor, reviewer untuk komen tentang hal yang tidak esensial. Jadi kita harus pastikan semua tabel ya, model itu dibuat secara profesional ya, dan kita merujuk kepada jurnal yang ingin kita submit. Nah, ini setelah statistik deskriptif dengan chi-square ini ya, kemudian kita jelaskan juga
main estimation dari model kita, yaitu logistic regression. Nah, di sini kita lihat ada independent variabelnya ya, mulai dari umur ya, kemudian gender, size dari household, education level, official status, sampai ke status pernikahan juga ya. Dari sekian banyak variabel ini hanya 4 yang signifikan ya, walaupun tidak banyak yang signifikan, tapi kita bisa melihat di sini banyak variabel yang kami gunakan. Jadi tidak selalu ya harus banyak yang signifikan dan lain sebagainya, tapi kalau secara model, secara kita sudah mendesain secara bagus ya model kita, kemudian sudah benar dalam mengimplementasikannya, nah ini tidak menjadi masalah. Kemudian juga di tabel 3 ini kita lihat bahwa ada juga interpretasi dari hasil ya, atau pembahasan. Jadi ini secara umum masih standar lah ya, bagaimana kita menyajikan penelitian kita ya. Nah, kemudian di tabel keempat ini yang menarik ya. Ini secara tidak langsung ialah robustness test ya. Walaupun tidak secara khusus saya sampaikan di dalam subsection di sini ialah robustness test, tapi ini sebenarnya ialah robustness test dari artikel saya, yang mana variabel yang sama itu, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka mendapat pembiayaan, akses pembiayaan, itu saya gunakan lagi, tapi untuk klien PLS dan klien non PLS ya. Kita bisa lihat di sini untuk PLS yang signifikan masih sama 4 variabel, tapi yang non PLS hanya 3 ya. Jadi income tidak mempengaruhi mereka mendapatkan akses pembiayaan. Nah, ini salah satu cara ya, kalau mau saya berikan rahasianya ya, tipsnya supaya lebih dalam kita analisa, kita breakdown seperti ini. Kebetulan di Islamic Microfinance bisa ya dipecah menjadi PLS dan non PLS. Nah, ini menarik bagi editor atau reviewer daripada kita menggunakan metode lain, misalnya bukan logistik, untuk mengestimasi yang sama. Ini tidak begitu menarik ya. Nah, kalau di sini menarik, apalagi hasilnya juga berbeda. Jadi kita bisa interpretasi bahwa yang faktor-faktor yang mempengaruhi klien PLS mendapatkan akses pembiayaan ialah 4 hal ini, sedangkan di non PLS berbeda ya. Jadi ini salah satu cara ya yang saya lakukan supaya ini menjadi uji kevalitan dari model yang saya gunakan. Apakah masih tetap sama untuk klien PLS dan non PLS. Selanjutnya tabel 5 ini saya katakan ini bonus ya. Saya berikan bonus informasi bagi editor, bagi reviewer, bagi pembaca, dan juga kontribusi kepada masyarakat dan keilmuan secara umum. Apa alasan dari non-client tidak menggunakan pembiayaan dari Islamic Microfinance Institution ya. Secara umum juga tentang karakteristik dari non-clients atau non-nasabah dari Islamic Microfinance Institution ya. Ini bisa menjadikan tambahan bagi artikel kita, sehingga itu bisa menarik ya. Apa sih yang membuat mereka tidak menggunakan pembiayaan dari Islamic Microfinance Institution ya? Di sini ada jawabannya macam-macam ya. Tidak cukup income-nya, asetnya ya. Ada sejarah dia track recordnya jelek dalam pembiayaan, tidak punya kolateral ya, tidak mengerti tentang mekanisme di Islamic Microfinance Institution. Ini paling besar totalnya 70% ya, 70,6%. Nah, ini bisa menjadikan implikasi yang baik ya bagi Islamic Microfinance Institution, bahwa mereka belum secara komprehensif, secara masif menjelaskan mekanisme produk mereka ke masyarakat, sehingga masyarakat masih bingung apa sih bedanya, bagaimana sih mekanismenya. Nah, ini bisa kita tampilkan di conclusion ya. Nah, ini salah satu cara saya juga ya, cara kami juga untuk bisa menambahkan informasi tentang penelitian kita ya. Jadi tadi setelah yang pertama, main modelnya logistik untuk semua klien, diikuti dengan untuk klien PLS dan non PLS, ditambah lagi dengan bonus informasi tentang non clients ya. Bisa kita lihat di sini bagaimana kedalaman dari penelitian ini, walaupun jurnalnya saya katakan juga bukan jurnal yang E ya, tapi paling tidak ini jurnal yang cukup baik. Akhir dari artikel ini ialah kesimpulan, conclusion, termasuk implication, termasuk contribution dari
penelitian dan artikel ini. Kita lihat di sini di conclusion, saya mulai dengan main findings-nya ya. Jadi hasilnya sedikit saja saya bahas. Kemudian tentang implikasi ya, implikasi dari penelitian ini. Kemudian ya banyak tentang implikasi ya dari hasil-hasil tersebut. Kemudian tentang keuntungan dari Islamic Microfinance Institution dibanding konvensional bank ya. Jadi ini kita berikan ya informasi tambahan juga ya tentang di Indonesia, negara yang diverse dan lain sebagainya. Nah ini bisa kita berikan semua di conclusion dan implication, tapi tentunya kita bahas hal yang berhubungan dengan penelitian kita, dengan hasil penelitian kita. Bahkan di sini saya juga sampaikan di non klien tadi yang 70,6% alasan terbesar mereka tidak mengambil pembiayaan dari Islamic Microfinance Institution. Nah, jadi semua hal dari estimasi kita itu kita sampaikan di sini. Tentunya yang menarik ya bagi pembaca. Oke, itu tadi artikel saya yang publish di jurnal Q2, Scopus Q2 di Emerald, dan itu free, tidak ada biaya sepeser pun, dengan proses yang cukup panjang ya, 9 bulan dan 2 kali revisi. Jadi revisi ini pun revisi yang ya tidak begitu main tapi juga tidak minor ya, cukup sedang-sedang saja. Kita juga harus tahu bagaimana merespon revisi ini. Tentunya masukan dari peer kita harus akomodir, kita gunakan untuk mengimprove artikel kita. Kemudian apa yang harus ada di artikel kita tadi, saya sudah sampaikan tadi, abstract dan introduction itu hal yang utama ya. Jadi ini merupakan bagian pertama yang dibaca oleh editor dan reviewer. Kita buat semenarik mungkin, buat abstract introduction semenarik mungkin, bicarakan penelitian kita. Kemudian tadi di artikel sudah saya sampaikan juga ada subsection khusus tentang uniqueness financing in Islamic Microfinance Institution. Karena memang ini hal yang mungkin baru bagi sebagian orang. Jadi setelah abstract, introduction, uniqueness of financing, kemudian baru literatur review, kita bahas penelitian sebelumnya secara umum terkait dengan akses pembiayaan. Kemudian di metodologi kita paparkan secara detail ya, kalau di saya data collectionnya bagaimana, teknik pengambilan data, dan model atau metodologinya ya. Kemudian definisi operasional variabel semua dijelaskan. Ya. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan, dimulai dengan statistik deskriptif, kemudian diikuti dengan main model estimation, logit, kemudian robustness dalam hal ini ialah logistik untuk PLS dan non-PLS. Kemudian ditambah informasi tentang non-clients atau non-nasabah ya, bagaimana karakteristiknya dan alasan mereka tidak mengambil pembiayaan dari Islamic Microfinance Institution. Kemudian conclusion diberikan juga main findings sedikit, kemudian implikasi dari penelitian kita, dan itu tidak mudah ya, itu bisa 1 halaman lebih kalau di artikel saya ini. Kemudian referensi yang kita gunakan juga kita pastikan itu mengambil dari jurnal yang baik ya, yang kredibel, dan di sini saya menggunakan 32 referensi untuk artikel saya. Mungkin itu saja yang bisa saya share tentang artikel saya di Agricultural Finance Review, jurnal yang diterbitkan oleh Emerald Q2 yang membutuhkan waktu 9 bulan untuk proses publikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan bagi saya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jika bermanfaat, share, dan juga jangan lupa komen jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan atau ingin didiskusikan. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.